Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mentresmati Putri dan teman saya Syaharani Nurjannah. Skolastika Anabel. pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan membahas soal dan jawab di chapter 16. Di sini ada soal E16.3 tentang penerbitan dan pembelian kembali obligasi konversi. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, Chai Ltd menerbitkan obligasi konversi 10% pada nilai nominal. Dengan nilai nominal 100.000 yen, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029 dalam jumlah ribuan. Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa. Cai dengan harga konversi 2.500 yen per saham. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal penerbitan. Cai dapat menerbitkan utang non-konvensi yang setara dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 11%. Instruksinya, yang A, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan hutang konversi pada tanggal 1 Januari 2019. Yang B, pada tanggal 1 Januari 2022, Cai membuat penawaran tender kepada pemegang utang konversi untuk membeli kembali obligasi tersebut seharga 112.000 yen yang diterima oleh pemegangnya. Pada tanggal pembelian kembali, Cai dapat menerbitkan hutang yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga efektif 8%. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian kembali ini pada 1 Januari 2022. Next bell. Jadi buat jawab yang A, kita hitung dulu present value of the liability component. Jadi pertama kita hitung present value of principal. Ini hasilnya 59.345 didapat dari 100.000 yen dikali sama 0,59345. Nah, 0,59345 itu dapat dari tabel buat menghitung present value of principal. Terus ditambah sama present value of interest payments sebesar 36.959. Itu didapat dari 10.000 yen dikali sama 3,69590. 3,69590 itu didapat dari perhitungan di tabel present value of interest payments menggunakan period dan persenan interest yang ditentukan di soal. Terus hasilnya itu dapat present value of the liability component sebesar 96.304. Selanjutnya kita menghitung equity komponennya. Di equity komponen itu pertama kita cari fair value of the convertible bonds. Itu including both the liability and equity 100.000, terus dikurang sama fair value of liability component yang tadi di atasnya 96.304, hasilnya itu 3.690. Terus jurnal entry-nya jadi cash di debit sebesar 100.000. Terus di kreditnya ada bonds payable sebesar 96.304.
Dan di kreditnya juga ada share premium conversion equity sebesar 3.690. Next bell. Nah, selanjutnya untuk jawab soal yang B, ini kita bikin tabel. Nggak tabel juga sih. Di sini ada debt, cash rate-nya, the interest expense, and discount amount. Saya sama carrying value of bonds-nya berapa. Ini per tahun dihitung dari 2019 sampai 2022. Cash rate-nya itu sama, dari tahun ke tahun 10.000. Terus abis itu kita computation of gain or loss-nya, kita hitung gain or loss-nya. Yang pertama ada present value of liability component di tahun 2022 dengan periodenya 7 tahun, terus interestnya itu sebesar 8%. Didapat 110.413. Nah, ini 110.413 itu adalah total dari penjumlahan 10.000 dikali sama 5,20637, hasilnya 52.064 tambah sama 100.000 dikali 0,58349, misalnya 59.349. Nah, ditambah terus hasilnya kan 110.413. Di situ dikurang sama carrying value-nya. Carrying value-nya di tahun 2020. Kayak di tahun 2022 deh. Sebesar 98.287. Hasilnya itu sebesar 12.126. Terus lanjut ke adjustment to equity. Ini di sini fair value of convertible bonds-nya yang udah diketahui di soal tadi sebesar 112.000 dikurang sama liability komponen yang tadi udah dihitung sebesar 110.413. Hasilnya itu adjustment to share premium conversion equity sebesar 1.587. Next bell. Terus journal entry-nya jadi share premium conversion equity sebesar 1.587. Ini merupakan saldo yang tersisa di akun ini dan dapat ditransfer ke share premium biasa. Terus ada bonds payable-nya sebesar 98.287 yang di tabel tadi. Terus ada loss on repurchase-nya sebesar 12.126. Di kreditnya ada cash sebesar 112.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal E1610 tentang penerbitan obligasi dan waran saham. Jadi pada tanggal 1 Mei 2019, Barclays SA itu menerbitkan 2.000 saham serta 1 euro obligasi seharga 102. Setiap obligasi diterbitkan dengan satu waran saham yang dapat dilepas. Nilai wajar obligasi pada 1 Mei 2019 itu 1.960. Instruksinya itu yang A, siapkan entry untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Yang B, itu asumsikan fakta yang sama dengan bagian E1610 yang A.
kecuali bahwa waran itu memiliki nilai wajar yang diperkirakan sebesar 20 euro. Siapkan entry untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Jadi untuk jawabannya A, untuk entry-nya itu kas sebesar 2040 itu dari 2 juta. 2 juta dikali 1,02. Itu dari soal. Kemudian 2 jutanya itu didapat dari 2 jutanya itu didapat dari 2000 dikali 1000 euro. Kemudian di debit juga ada diskon pada utang obligasi itu sebesar 40.000. Itu didapat dari 1 dikurang 0,98 dikali 2000 2 juta. 2 jutanya sama kayak yang kas, 2 juta itu didapat dari 2000 dikali 1000 euro. Jadinya 40.000. Kemudian di kredit ada utang obligasi sebesar 2 juta. 2 juta ini didapat dari sama kayak kas tadi, 2000 dikali 1000 euro. Kemudian di kredit juga ada dibayar dalam modal waran saham sebesar 80.000. Nah, yang B kita disuruh untuk asumsikan fakta yang sama. Siapkan entry untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Jadi nilai pasar obligasi tanpa waran itu ada di soal yang 1960 ini. Kemudian nilai pasar waran 60.000, kemudian ditambah jadinya 2020. Kemudian untuk nilai yang diberikan pada obligasi itu dari 1960 dari nilai obligasinya tanpa waran dibagi sama hasil penjumlahan total nilai pasar dikali sama kas yang diterima. Jadi sama dengan 1.960 dibagi 2020 dikali 2040. Jadinya untuk nilai yang diberikan pada obligasi itu 1.979.406. Nah, kalau yang buat nilai pada waran itu sama. Jadi nilai warannya dibagi sama total nilai pasar dikali sama total kasnya atau 2040. Itu sama dengan 60.594. Itu nilai yang diberikan pada waran. Nah, untuk totalnya itu 1.979.406 ditambah 60.594 jadinya 2040. Untuk jurnalnya itu kas sebesar totalnya yang ini 2040, untuk diskon utang obligasi 20.594 dan utang obligasi itu sebesar 2 juta dan modal dibayar dengan modal waran saham atau paid in capital si waran saham itu 60.594. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Selanjutnya soal P16.3 untuk kompensasi berbasis saham. Asumsikan bahwa Sarazan S.A. rencana opsi saham untuk manajemen puncak. Setiap opsi saham mewakili hak untuk manajemen puncak. Setiap opsi saham mewakili hak untuk membeli saham biasa dengan nilai pari $1 di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal
pemberian. Salazar memiliki 5.000 opsi saham beredar yang diberikan pada awal tahun 2019. Nah, data berikut terkait dengan pemberian opsi. Sini terdapat harga pelaksanaan untuk opsi sebesar 40, harga pasar pada tanggal hibah 1 Januari 2019 40, nilai wajar opsi pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 $6, masa baktinya 5 tahun. Next, Bel. Selanjutnya ada instruksi yang A. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama rencana opsi saham. Yang B. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama rencana dengan asumsi bahwa daripada opsi 700 saham terbatas diberikan pada awal 2019. Yang C. Sekarang asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal pemberian adalah $45 per saham. Ulangi persyaratan untuk P16.3 yang A dan P16.3B. Nah, yang D, Sarazan ingin menerapkan rencana pembelian saham karyawan untuk karyawan biasa, tetapi ingin menghindari pencatatan biaya yang terkait dengan rencana ini, dan jelaskan bagaimana rencana pembelian saham karyawan dicatat. Next, Bel. Selanjutnya untuk menjawab soal P16.3 yang A untuk tanggal 1 Januari 2019 seharusnya itu tidak di jurnal atau no entry. Terus yang tanggal 31 Desember 31 Desember ini 1 Januari. Berarti 1 Januari. Ini 31 Desember 2019. Itu kita mendebet compensation expense atau biaya kompensasi sebesar 6.000 dari 6.000 dikali $5.000. Terus dibagi 5 karena terdapat masa bakti 5 tahun. Terus tadi itu 5.000-nya dari opsi saham yang beredar. Terus yang $6-nya itu dari nilai wajar opsi pada tanggal pemberian 1 Januari 2019. Itu mendebit compensation expense sebesar 6.000. Terus mengkredit share premium, share option, dikredit 6.000 juga. Terus untuk yang B 1 Januari 2019 itu mencatat unearned compensation sebesar 28.000 dari $40 dikali 700 saham terbatas yang diberikan pada awal 2019 sebesar 28.000. Jadi dia mengkredit share capital atau saham biasa sebesar 700 dari $1 atau nilai pari $1 dikali 700 sama dengan 700. Nah, selisih dari unearned sama share capital itu sebesar atau 28.000 dikurang 700.000 masuk ke share premium ordinary sebesar 27.300. Terus untuk yang tanggal 31 Desember 2019 mengakui compensation expense di debit sebesar 5.600 dari 28.000 dibagi 5 tahun masa bakti. Itu terus
jadi mendebit sebesar 5.600. Terus mengkredit unearned compensation sebesar 5.600. Ini 28.000-nya itu dari 40.000 dikali 700 atau unearned compensation. Terus tanggal 12 Desember mengkredit unearned compensation atau mengurangi unearned compensation di kredit $5.600. Next. Selanjutnya yang C, untuk menjawab yang C, itu tidak ada perubahan untuk bagian yang A, kecuali nilai wajar opsinya berubah. Dan untuk bagian yang B, untuk 10 Januari 2019, itu mendebit unearned compensation sebesar 31.500 dari $45 dikali 700. Terus mengkredit share capital ordinary sebesar 700 sama nilainya 1 dikali 700 saham. Terus selisih dari unearned compensation sama share capital masuk ke share premium ordinary atau mengkredit share premium ordinary sebesar 30.800 dari 31.500 dikurang $700. Terus untuk yang 12 Desember 2019 mendebit compensation expense sebesar 6.300 dari 31.500 atau dari unearned compensation dari 45.000 kali 700 dibagi 5 tahun masa bakti. Jadi 6.300. Terus mengkredit unearned compensation sebesar 6.300 juga. Next, Bel. Terus yang terakhir untuk menjawab yang D, itu rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon. Nah, ketika karyawan membeli saham, entry tersebut mirip dengan entry yang mencatat penjualan saham kepada pemegang saham. Satu-satunya perbedaannya itu jumlah diskon dicatat sebagai biaya kompensasi. Nah, IASB menyimpulkan bahwa rencana tersebut hanya tersedia untuk karyawan dan manfaat yang diberikan mewakili kompensasi karyawan. Next, Bel. Nah, sekian dari presentasi latihan soal kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.